Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya Juragan Tanaman Hias. Siang hari ini kita akan menyemai biji dari keladi. Jadi beberapa waktu yang lalu saya beli biji keladi ini dari seorang seller termasuk teman saya. Nah, jadi ini beberapa jenis keladi. Biji keladi ini merupakan biji keladi hasil silangan. Dan hari ini mau kita tanam atau mau kita semai di satu tempat. Jadi ada beberapa puluh jenis. Hari ini kita mau tanam ke dalam satu tempat. Nah, ada beberapa yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah media tanam. Media tanam yang kita gunakan untuk jenis biji sama seperti beberapa media tanam yang kita gunakan untuk jenis Alocasia centivariegata. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan yang pertama adalah yang kita siapkan adalah kompos. Kompos ini berasal dari batangan kelapa sawit yang sudah lapuk, yang sudah jadi tanah. Jadi seperti ini. Tanahnya gembur, tidak padat. Nah, jadi seperti ini, gembur. Media tanam yang kita gunakan ini kita campurkan lagi dengan sekam. Nah, sekam yang saya gunakan adalah sekam yang lapuk atau sekam yang sudah diendapkan atau yang sudah ditimbun. Nah, jadi sekam ini bukan lagi sekam segar atau sekam yang baru diproses dari penggilingan padi, tetapi sekam ini yang sudah ditimbun. Itu biasanya kalau teman-teman mau mengambil sekam yang seperti ini, itu ada pada bagian bawah, bagian paling bawah daripada sekam, yang biasanya itu kondisinya lembab. Kalau kita remas seperti ini, itu ada bagian-bagian sekam yang hancur. Jadi sekam ini yang kita gunakan. Nah, perbandingannya itu kita gunakan 2:1 atau satu karung ukuran 15 kg komposnya, kemudian kita campur dengan setengah karung sekam lapuk ini. Kemudian kedua media tanam ini kita campur. Kita campur rata seperti ini. Nah, kalau teman-teman merasa kurang menyenangkan tanpa sarung tangan, silahkan pakai sarung tangan. Jika memang sudah terbiasa seperti ini, seperti saya, ya udah kita tinggal aduk aja seperti ini. Kemudian karena kita mau tanam biji keladi di satu tempat, maka wadah yang kita gunakan pun harus besar. Saya biasanya menggunakan wadah-wadah dari barang bekas atau barang-barang yang tidak kita gunakan lagi.
Nah, jadi media tanam sudah tercampur seperti ini, sudah tercampur dengan baik, artinya media tanam ini sudah bisa kita gunakan. Nah, media atau wadah yang saya gunakan adalah styrofoam. Ini adalah kotak buah yang ada di pasar buah. Biasanya kalaupun dijual itu kisaran harga sekitar Rp3.000 per satu. Satu ini bisa dibagi dua bagian. Kemudian saya menggunakan plastik bagian alasnya. Plastik ini sudah diberi lubang supaya nanti kalau tidak kita berikan alas, itu pada bagian lubang-lubang ini nanti media tanam itu ketika kita siram itu akan jatuh. Maka kita beri alas plastik bening atau plastik apapun boleh, yang penting diberi lubang supaya nanti pada saat diberi lubang, pada saat disiram itu airnya tidak mengendap, jadi bisa seperti bocor lah. Oke, kemudian jika wadahnya sudah siap, kita tinggal menambahkan atau memasukkan media tanamnya ke dalam wadah tersebut. Nah, kita berikan media tanam itu kira-kira setengah bagian dari wadah tersebut. Kita ratakan. Kita ratakan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita tambahkan atau kita taburkan biji keladi yang sudah kita siapkan. Ini biji keladi terlalu kecil, jadi hati-hati ketika kita taburkan.
taburkan secara merata agar nanti ketika tumbuh dia tidak menyatu atau terlalu padat. Ini lebih kurang ada sekitar 700 atau 1000-an biji nih. Jadi nanti ketika kita sudah menaburnya, kemudian sudah kita letakkan di tempat yang sesuai, nanti biasanya itu dalam 1 minggu sudah tumbuh tunas. Nanti akan kita pantau terus hingga akhirnya nanti bisa kita pindah tanam ke media yang lain. Nah, baik, jika memang sudah kita tebarkan, kemudian kita tutup bagian permukaan agar biji ini tertimbun sedikit.
kita lapisi dengan sedikit media tanam aja. Oke, kemudian setelah kita tutup pada bagian atasnya, kita tutup. Kita tutup kotak styrofoam tadi dengan penutupnya atau bagian satu lagi. Oke, jadi seperti ini. Kemudian nanti kita lapisi dengan bagian plastik. Jadi seperti ini nanti kita tutup. Oke, nanti setelah kita tutup, teman-teman boleh ngecek 2 hari atau 3 hari sekali untuk memastikan apakah media tanam tersebut yang di dalam kotak ini itu lembab atau kering. Nah, jika memang lembab itu tidak perlu disiram. Kalau kering itu perlu kita berikan air atau kita siram. Nah, cara penyiramannya itu dengan spray. Mungkin teman-teman nanti ada alat penyemprot. Nah, kita isikan air, kita semprot, kita spray aja. Jika sudah lembab, sudah cukup. Kemudian kita tutup kembali seperti ini. Kita letakkan di tempat yang teduh. Di tempat yang teduh, terhindar dari sinar matahari, agar pertumbuhan biji menjadi anakan keladi itu lebih cepat. Oke, gitu aja teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti ketemu lagi dengan saya di video lainnya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam tanaman hias.